Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Alamsyah dengan NIM 204189 akan menjelaskan mengenai mata kuliah perancangan arsitektur 2, yaitu tugas perancangan kawasan wisata dan villa. Villa adalah tempat tinggal yang digunakan pribadi ataupun disewakan dan dibangun di kawasan wisata. Sementara objek wisata merupakan tujuan wisata yang menjadi daya tarik. Tujuan proyek wisata ini adalah untuk menarik wisatawan daerah Lembang untuk menghabiskan waktu dan juga menikmati desain tapak dan alam sekitarnya. Lokasi tapak berada di Kabupaten Bandung Barat, lebih tepatnya pada Kecamatan Lembang, Jalan Baru Ajak nomor 104. Tapak merupakan sebuah lahan berkontur dengan sebuah danau yang dinamakan Situ Umar. Kontur lahan memanjang mengikuti bentuk danau, dan dari hasil analisis ditemukan sintesis. Lahan parkir diletakkan di bagian depan dan mengikuti garis kontur, kemudian orientasi bangunan searah dengan garis kontur, kemudian dibutuhkan bangunan berbentuk setengah lingkaran agar dapat memaksimalkan view ke arah danau, dan juga area danau dibuat taman dan difasilitasi agar maksimal. Setelah melalui analisis dan juga sintesis, ditemukan beberapa kebutuhan ruang pada tapak, yaitu ruang kabin, toko bunga, restoran, bangunan pengelola, ruang laundry, ruang linen, ruang genset, ruang loker, dan juga bangunan lainnya yang digambar dalam program ruang seperti pada gambar berikut. Gambar di bawah menjelaskan hubungan mikro dan makro dalam tapak. Konsep tapak tersusun atas 4, yaitu zoning, masa bangunan, sirkulasi, dan juga aktivitas. Zoning pada bagian depan tapak adalah zona publik, yang digunakan sebagai tempat parkir dan juga tempat lobby untuk drop-off. Kemudian ada zona semi-publik yang digunakan sebagai fasilitas-fasilitas wisata, dan juga zona private yang digunakan sebagai tempat kabin. Kemudian ada zona service yang juga digunakan sebagai tempat bangunan pengelola. Aktivitas yang diwadahi pada kawasan wisata ini adalah aktivitas berwisata, makan, berinteraksi sosial, berbelanja, berfoto, dan juga menginap. Hasil analisis, sintesis, dan juga konsep dituangkan pada site plan sebagai berikut. Panah merah menunjukkan pintu masuk tapak yang langsung mengarah pada drop-off lobby yang juga sekaligus sebagai tempat pembelian tiket. Setelah menurunkan penumpang, para pengendara bisa meletakkan kendaraannya dengan aman di parkiran motor, atau di parkiran mobil, atau di parkiran bus. Namun, jika pengunjung hendak menginap di villa, maka pengunjung bisa berbelok dan parkir depan lobi. Setelah membeli tiket, pengunjung akan berjalan melewati taman bunga untuk kemudian sampai di gedung yang bisa menukarkan tiket dengan susu. Setelah menukar tiket, pengunjung akan disapa oleh stand yang menjual makanan dan juga oleh-oleh khas Lembang. Lalu, ada sebuah musola dan juga toilet umum dan sebuah restoran yang di depannya ada sebuah amphitheater kecil yang dapat digunakan untuk menikmati minuman dari tiket tersebut. Depan restoran tersebut ada sebuah taman kelinci, taman bunga, yang jika turun sedikit sampai ke sebuah toko bunga yang di depannya ada sebuah kolam ikan koi. Tidak jauh dari area tersebut ada sebuah amphitheater dengan dermaga pinggir danau, taman bunga, dan juga taman pepohonan. Area ini merupakan public space yang dapat digunakan untuk acara pertunjukan, berkumpul, dan juga berekreasi. Sementara itu, bangunan pengelola dan bangunan servis terletak di belakang restoran yang memiliki area parkir sendiri sehingga memungkinkan kendaraan-kendaraan servis mudah untuk masuk. Lantas, jika menginap, maka pengunjung akan meletakkan kendaraan di depan lobi yang juga sekaligus sebagai tempat sarapan pagi, dan di depannya ada sebuah kolam renang dengan sebuah ruang ganti. Merupakan area kabin, terdiri atas 8 kabin yang mengarah ke arah danau dan ada juga yang mengarah ke arah pohon pinus. Untuk arah pulang, pengunjung bisa melewati jalur keluar yang langsung mengarah ke Jalan Baru Ajak kembali. Ini merupakan gambar potongan tapak dan juga gambar denah lantai dasar dari semua bangunan yang ada dalam tapak. Gambar di bawah adalah gambar denah kabin yang dapat menampung 4 orang dengan sebuah kamar mandi, teras, ruang tamu, dan juga sebuah pantry. Gambar di sampingnya adalah gambar perspektif ruang luar dari kabin yang berada di pinggir danau. Gambar di bawah merupakan gambar tampak, potongan, dan juga potongan prinsip pada kabin. Kabin dibangun dengan fondasi setempat, struktur atap kayu, dan juga dinding batu bata yang pada beberapa bagian dilapisi oleh dinding batu alam. Gambar ini adalah gambar denah bangunan pengelola yang terdiri atas ruang tunggu, ruang komunal untuk pegawai, ruang loker, gudang, kamar mandi, musola, ruang pimpinan dengan ruang rapat, dan juga ruang administrasi. Gambar ini adalah gambar potongan dan tampak dari bangunan pengelola. Bangunan pengelola dibangun menggunakan fondasi menerus, yaitu dengan footplate, dengan struktur atap kayu, dinding batu bata, dan juga beberapa dinding dilapisi oleh batu alam. Di sini ditampilkan gambar perspektif interior dari toko bunga dan juga kabin. Penutup lantai toko bunga adalah keramik, sementara penutup lantai kabin menggunakan kayu parkit. Ini merupakan gambar aksonometrik kawasan yang menggunakan sudut 20 derajat dan 20 derajat. Seperti yang terdapat pada site plan, ada entrance, tempat parkir, lobby, restoran, kabin, amphitheater, taman, kolam, dan juga bangunan pendukung lainnya. Sekian mengenai video perancangan kawasan villa dan daerah wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.